Dua kelompok bentrok dengan senjata tajam dan petasan di kawasan industri nikel Desa Lelilef Sawai, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Bentrokan meluas ke tengah permukiman warga. Satu korban pria ATH meninggal dunia setelah tertusuk senjata tajam di bagian dada. Bentrokan ini juga menyebabkan sejumlah orang terluka akibat sebetan parang hingga dilarikan ke rumah sakit. Polisi akhirnya menangkap 3 pelaku, salah satunya pelaku penusukan NVB. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan, namun diduga karena pengaruh minuman keras. Mana bikin apa kan sampai hati kamu orang begitu? Mabuk. Hah? Mabuk tadi. So mabuk? Itu ada satu korban yang meninggal dunia, tetapi memang pelakunya sudah kita amankan. Memang kemarin yang sedikit kami sesalkan adalah karena pelaku sebenarnya sudah ditangkap, tetapi masih ada aksi-aksi lanjutan sehingga itu justru membuat situasi Kamtibmas menjadi tidak kondusif. Hingga kini polisi bersama TNI masih melakukan patroli untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sengaji, Ainus melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Asofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sulitnya sumber air disertai material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Warga panik dan mengevakuasi barang mengetahui api menjalar ke sejumlah bangunan lain yang berdekatan dengan sumber api. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berjibaku bersama warga untuk memadamkan api. Menurut warga, penyebab kebakaran ini diduga berasal dari korsleting listrik dan sedikitnya 50 rumah ludes terbakar api. Gitu ya. Mungkin ada kresek-kresek gitu. Dari saluran awal, saluran pendek ya. Itu udah nggak tahu udah besar, kita memadamkan susah. Itu aja mungkin yang bisa tahu ya. Jadi api langsung membesar. Nah, ya? langsung besar. Itu posisinya di tengah pemukiman atau? Enggak, di tengah sini. Masih harus gang ini. Dari rumah kontrakan atau apa? Enggak, bukan rumah kontrakan, rumah saya sendiri. Jadi kita punya rumah tuh dibagi-bagi gitu. Benar yang ini kita menakar punya ruang majelis. Sekitar kalau kena ini sekitar 40-an lah ya, apa 50, sekitar 50-an lah. Selang 2 jam, kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 26 mobil damkar gabungan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah, untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Gede Satria. Pemirsa, inilah informasi awal dari kami, adalah informasi berita viral, diantaranya kepergok mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk milik warga. Seorang lelaki di Kota Makassar nyaris tewas diamuk ratusan warga. Sementara itu, seorang anak berusia 8 tahun di Jakarta Barat dibawa oleh wanita tak dikenal menggunakan sepeda motor. Mendengar ada pencurian terjebak, warga di Jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar langsung memenuhi TKP. Warga yang emosi terus berdatangan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Pelaku yang panik pun langsung bersembunyi di dalam gorong-gorong sempit yang penuh dengan air keruh. Beruntung, aparat kepolisian dari Mapolsek Panakukang langsung mendatangi TKP dan mengamankan lokasi dari kerumunan warga. Pelaku baru dapat dievakuasi 1 jam kemudian usai polisi meminta warga untuk agak menjauh dari gorong-gorong tempat pelaku bersembunyi. Menurut polisi, pelaku diduga mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk yang ditinggal pemiliknya.
Yang tersebut lakukan pencurian solar di mobil tangki yang terparkir. Kemudian tertangkap tangan oleh keluarga pemilik. Akhirnya yang bersangkutan sempat lari dan sembunyi di gorong-gorong di dalam selokan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian. Dari rekaman kamera pengawas salah satu perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, nampak korban seorang bocah berusia 8 tahun dan pelaku tengah melintas dengan dibonceng sepeda motor. Korban saat itu diajak oleh seorang wanita yang tak dikenal saat bermain tak jauh dari rumah, berkeliling sebelum dibawa keluar dari area perumahan. Saat itu pelaku yang mengendarai sepeda motor Matic berwarna merah mengikuti korban hingga akhirnya menghampiri korban dengan menanyakan perihal sekolah korban. Pelaku kemudian meminta korban untuk menemaninya naik motor. Saat sudah berada sejauh 3 km, korban diturunkan dan cincin emas yang menempel di jari korban dirampas pelaku. Anak saya karena udah polos, dipaksa juga sama ibu-ibu, dipaksa naik ke motor, dibawa dah tuh. Dibawa sampai ke daerah Meruya Residen. Dia turunin di situ dan emasnya tuh, nyucian emasnya tuh diambil sama dia. Saat ini korban sudah kembali ke rumah. Orang tua korban berharap kepolisian sektor Kembangan, Jakarta Barat dapat segera menangkap pelaku agar tak terjadi kasus ini kepada korban lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek jaringan narkoba sabu di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sindikat ini ternyata dikendalikan oleh seorang ketua RT. Waduh, bahkan transaksi narkoba ini dilakukan di rumah sang ketua RT. Petugas bergegas menangkap satu demi satu sasaran dalam penggerebekan terhadap jaringan narkoba di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jaringan ini ditutupi dengan rapi. Salah satu pengendali jaringan ini adalah ketua RT setempat. Bahkan transaksi narkoba juga dilakukan di rumah ketua RT. Petugas Satres Narkoba Polres Muaro Jambi dibantu tim unit reskrim Polsek Sekernan berhasil mengamankan 9 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Jaringan ini terungkap dari penangkapan dalam sebuah razia di wilayah Kecamatan Marosebo, Muaro Jambi. Dari TKP yang pertama, dari 4,59 gram sabu-sabu, apabila kita rupiahkan 5.500.000. Dari TKP yang kedua, kurang lebih 28,5 gram. Apabila kita rupiahkan adalah 28.119.000. Dari operasi ini, polisi menyita barang bukti 28,55 gram sabu, alat timbang digital, dan uang jutaan rupiah. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafi, iNews melaporkan. Masih seputar informasi kecelakaan lalu lintas. Pemirsa, sopir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai sopir truk berkendara secara tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan serta jarak pengereman. R, supir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, digiring ke tahanan usai dijadikan tersangka. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sementara itu, dokumen menunjukkan bahwa kendaraan masih layak jalan. Menurut polisi, tersangka mengemudikan kendaraan tanpa patuhi rambu-rambu peringatan. Atas kelalaiannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu, maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan
olah TKP dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ramcek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk trailer. Kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 terjadi pada 11 November kemarin. Kecelakaan melibatkan 17 kendaraan yang mengakibatkan 1 orang kehilangan nyawa serta 29 orang lainnya luka-luka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Menegur supir truk agar tidak melintas di jalan kota, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dianiaya oleh pria yang mengaku mantan anggota Brimob. Akibatnya, anggota Polantas tersebut mengalami luka lebam. Keributan terjadi antara anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dengan seorang pria di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa berawal saat Brigadir Azari, seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang, melarang sopir truk kontainer masuk ke jalan kota Palembang karena belum waktunya sesuai dengan peraturan wali kota. Diduga tidak senang, pria yang mengawal sopir truk itu kemudian adu mulut dengan polisi dan mengaku sebagai mantan anggota Brimob. Tak lama cekcok mulut, pria itu kemudian memukul polisi hingga mengalami luka lebam. Saya perwali untuk waktunya belum diperbolehkan masuk. Kemudian anggota kami menghimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak memperbolehkan kendaraan truk masuk sebelum pada waktunya. Namun yang bersangkutan tidak menerima, kemudian melakukan pemukulan terhadap anggota kami sehingga terjadi percekcokan seperti itu. Kini pelaku telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Usai diperiksa, ternyata pelaku bukan mantan anggota Brimob. Pelaku jambret yang menyasar ibu-ibu bersepeda babak belur diamuk warga di Palembang, Sumatera Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.